Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran Mabadi Wike juz 4 bab masuk bab sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune sholat. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune sholat. Al-awalu utawi kang awal iku aniyatu niat. Liqouli sallallahu alaihi wasallam karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu angin pestine utawi sae pira-pira amal. Angin pestine utawi sae pira-pira amal. Angin pestine utawi sae pira-pira amal iku binniyati sebab kelawan niat. Wa yustaratu lan den syaratake. Apa muqaranatuha oleh barengi niat. Apa muqaranatuha utawi oleh barengi niat li ayyi juz'in maring endi-endi juz min ajza'i takbiratil ihrami saking pira-pira juze takbiratul ihram. Asane utawi kang kaping pindho iku al-qiyamu ngadeg fi faraidi ing dalem pira-pira salat fardu lil qadiri keduwe wong kang kuwasa alaihi ing atase qiyam. Liqoulihi ta'ala krana dawuhe Allah ta'ala wa qumu lillahi qanitin wa qumu lan jumenenga sira lillahi krana Allah qanitina halih pira-pira kang manut wa qali sallallahu alaihi wasallam lan dawuhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sholli sholato sira ko iman hale wong kang jumeneng. Fa ilam tastati mongko lamun ora kuwasa sira. Faqaidan mongko hale lungguh. Fa alai jambin mongko ing atase lambung. Fa ilam yastati mongko lamun ora kuwasa sira fa mustalqiyan mongko hale turum lumah. La yukalifu ora merdi sapa Allah nafsan ing awa-awaan. Allah nafsan ing awa-awaan illa wus'aha angin sak kuwate nafsan. Asalisu tawi kang kaping 3 iku takbiratul ihram bisautin kelawan swara yasma'uhu kang krungu sapa man ing saut. Liqouli ta'ala krana dawuhe Allah ta'ala wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka lan ing pangeran sira fakabbir mongko takbira sira. Wa qali sallallahu alaihi wasallam lan krana dawuhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miftahus sholati tahuru. Miftahus sholati utawi kuncine salat iku at-tahuru suci. Wa tahrimuha utawi harame salat iku at-takbiru takbir. Wa tahliluha utawi ucule salat iku at-taslimu salam. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku qiraatul Fatihati maca Fatihah wal basmalati utawi basmalah. Wal basmalatu utawi basmalah iku ayat minha saking Fatihah. Liqouli sallallahu alaihi wasallam la sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. La sholata ora ana salat iku maujud
La sholata ora ana salat iku maca liman keduwe wong lam yakra kang ora maca sapa man bi Fatihatil Kitabi kelawan bi Fatihatil Kitabi ing Fatihah kitab Fatihatil Kitab. Wa qali sallallahu alaihi wasallam idza qara'tumul hamda faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Idza qara'tum ing dalem nalikane maca sira idza qara'tum ing dalem nalikane maca sira alhamdulillah maksudnya surat Fatihah faqra'u mongko maca sira bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim. Innaha karana setuhune bismillahirrahmanirrahim iku umul Qur'ani pira-pira pokoke Qur'an. Umul Qur'ani pira-pira pokoke Qur'an wa umul kitabi lan pokoke kitab wa sab'ul masaniya lan ayat 7 kang den bolan baleni wacane. Wa sab'ul masaniya lan ayat 7 kang den bolan baleni wacane. Ayat 7 kang den bolan baleni wacane. Wa bismillahirrahmanirrahim utawi bismillahirrahmanirrahim iku ihda ayatiha salah suwijine pira-pira ayate Fatihah. Iku ihda ayatiha salah suwijine pira-pira ayate Fatihah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ar-ruku'u ruku' wa tumakninatu lan anteng tumakninah anteng fihi ing dalem ruku'. Liqauli sallallahu alaihi wasallam karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irka hatta tatma'inna raki'an irka ruku'a sira hatta tatma'inna sehingga anteng sira raki'an hale kang ruku' Zaminu tawi bener ya tatma'inna anteng sira rakian hale wong kang ruku. Asitatu tae kang kaping 6 iku al-i'tidalu i'tidal. Asitatu tae kaping 6 iku al-i'tidalu i'tidal wa tumakninatu lan anteng fihi ing dalem i'tidal. Fihi ing dalem i'tidal liqauli sallallahu alaihi wasallam karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irfa hatta ta'tadilla qa'iman. Irfa tangiyo sira hatta ta'tadilla sehingga i'tidal sira qa'iman hale wong kang ngadeg. As-sab'atu ta kang kaping 7 iku sujud marrotaini kelawan rong ambalan fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat ma'at tumakninati sartane tumakninah anteng Liqauli sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usjud hatta tatma'inna sajidan sujud sira hatta tatma'inna sehingga tumakninah sira sajidan hale wong kang sujud. Usjud sira hatta tatma'inna sehingga anteng sira sajidan hale wong kang sujud. Asaminu ta kang kaping 8 iku julusu lungguh baina sajdataini ing dalem antarane sujud loro. Iku al-julusu lungguh baina sajdataini ing dalem antarane sujud loro. Liqauli sallallahu alaihi wasallam karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irfa hatta tatma'inna jalisan irfa tangiyo sira hatta tatma'inna sehingga anteng sira hatta tatma'inna sehingga anteng sira jalisan hale wong kang lungguh Atase utawi kang kaping 9 iku julusu lungguh litasyahudi krana tasyahud al-akhiri kang akhir. Wa tasyahudu lan tasyahud fihi ing dalem tasyahud akhir fihi ing dalem julus. Wa tasyahudu lan tasyahud fihi ing dalem julus. Wa sholatu lan donga sholawat washolatu lan donga sholawat ala nabi ing atase Nabi Muhammad fit tasyahudil akhiri ing dalem tasyahud akhir al-asyru ta kang kaping 10 iku taslimatu uluk salam al-ula kang awal. Nah, hari ini kita membahas tentang rukun-rukun sholat.
Kemarin kita sudah membahas syarat sah sholat, yaitu syarat yang harus terpenuhi sebelum kita melaksanakan sholat. Sekarang kita masuk ke dalam prosesi sholatnya. Jadi dalam melaksanakan sholat itu, sebelum sholat ada hal-hal yang harus dipenuhi terkait dengan orang yang akan mengerjakan sholat. Kemudian ada juga hal-hal yang harus terpenuhi terkait tempat dan kondisi orang yang akan melaksanakan sholat. Jadi ada faktor dari diri orang tersebut yang harus dipenuhi untuk menjadikan sholat itu sah, dan faktor dari luar dirinya yang harus terpenuhi juga ketika melaksanakan sholat. Nah, yang kemarin arkanus sholat dan syarat sah sholat itu belum memasuki wilayah prosesi sholatnya, masih di luar sholat, yang harus terpenuhi agar sholatnya sah. Jadi ketika sholat itu ada hal dari dalam sholat sendiri yang harus dilaksanakan, yaitu rukun sholat. Ada dari luar sholat yang harus dipenuhi, yaitu arkanus sholat, yaitu syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Ini terkait individu yang akan melaksanakan sholat. Sekarang kita masuk ke dalam prosesi sholatnya. Ada arkanus sholat. Arkanus sholat ini adalah rukun-rukun sholat, yaitu hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi tidak harus ada dalam sholat itu. Jika ini ditinggalkan, maka sholatnya menjadi tidak sah. Jadi tidak boleh ditinggalkan, harus ada. Ya. Yang pertama niat liqouli sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Jadi yang pertama sebelum sholat itu adalah pada saat sholat itu yang pertama adalah niat. Wa yustaratu muqaranatuha li ayyi juz'in min ajzi takbiratul ihram, dan disyaratkan niat ini bersamaan dengan salah satu bagian dari bagian takbiratul ihram. Nah, jadi niat itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram, entah itu di awal takbiratul ihram, di tengah takbiratul ihram, atau di akhir takbiratul ihram. Jadi niat itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram, entah di bagian yang mana. Nah, bagaimana dengan pelafalan sholat? Pelafalan sholat itu dalam dalam rukun sholat ini, dalam kitab ini, karena kita masih membahas dasar sekali, ini tidak disyaratkan, tidak menjadi syarat wajib, tidak menjadi rukun sholat, tidak menjadi hal yang disyaratkan dalam sholat. Jadi pelafalan sholat itu difungsikan untuk membantu kita agar niat kita benar-benar ada. Karena kalau kita diniatkan saja tanpa dibantu oleh pelafalan sholat, itu masih tarafnya kita masih sulit. Jadi ada bantuan dengan melafadzkan niat itu agar ketika kita takbiratul ihram benar-benar niat itu sudah jadi, benar-benar niat itu ada. Jadi harus dipahami, niat itu bukan cuma diucapkan, tapi ada di dalam hati, ada dalam pikiran. Nah, kita niat, misalkan yang sholat subuh, ya kita mulutnya mengucapkan ini membantu agar hati kita segera jadi niatnya, segera jadi, sambil takbiratul ihram. Nah, di dalam takbirat niat ini jadinya, niat ini boleh di awal takbiratul ihram, boleh di tengah atau di akhir, tapi karena kita kelasnya niatnya masih lama jadinya, maka dari awal takbiratul ihram kita sudah mulai berniat, entah itu jadinya di mana. Nah, itu tergantung kita. Kalau niat, maka biar niatnya segera jadi dibantu oleh lafadz niat. Oke. Yang kedua, al-qiyamu fil faraidi lil qadiri alaihi. Yang kedua, berdiri. Salat itu harus berdiri fil faraidi, salat-salat fardu, bagi orang yang mampu, lil qadiri alaihi. Jadi bagi orang yang mampu pada saat mengerjakan salat fardu itu harus berdiri. Ini berlaku untuk salat fardu. Jadi misalkan kita mau salat qobliyah subuh, tapi kita masih agak lemes, agak ngantuk, kita boleh salat sunnah qobliyah subuh itu dengan duduk, boleh. Tapi ketika sholat subuhnya, ketika kita mampu berdiri, maka kita harus berdiri. Sholatnya boleh dengan duduk, sholat fardunya harus dengan berdiri, kalau mampu berdiri. Nah, ini rukun ya, nggak bisa ditinggalkan.
Wa qali sallallahu fa sholli qa'iman fa ilam tastati fa qa'idan fa lam tastati fa ala jamin fa ilam tastati mustalqiyan la yukallifu nafsan illa usaha. Tetapi di sini ada dispensasi atau ada keringanan bagi mereka yang tidak bisa berdiri dengan berbagai sebab. Jadi kalau tidak bisa berdiri menurut sabda Nabi fa ilam tasati fa qaidan, dengan duduk biasa, duduk seperti ini ya biasa. Fa ilam tasati fa alai jambin, kalau tidak mampu duduk dengan tidur miring. Tidur miring menghadap ke kiblat miringnya. Nah, jadi kalau nggak bisa duduk begini dengan tidur miring. Fa ilam tasati fa mustalqiyan, kalau duduk miring juga nggak bisa, kalau dengan tiduran miring tidak bisa, maka dengan tidur terlentang, dengan kaki menghadap ke kiblat, telapak kakinya menghadap ke kiblat. Jadi kondisi apapun itu tidak menggugurkan kewajiban sholat. Bahkan kalau dengan tidur terlentang kemudian tangannya sudah tidak bisa bergerak, dia hanya bisa mengedipkan mata, yaitu dia tetap wajib sholat selama masih dalam kondisi sadar. Jadi dia masih berakal ya, masih sadar, itu dia wajib sholat dengan isyarat mata misalkan. Nah, dengan isyarat mata juga tidak mampu tapi dia masih sadar, maka bisa dengan dalam hati, sholat dalam hati. Nah, ini seperti ini kewajiban sholat yang tidak bisa ditinggalkan, kecuali kalau dia sudah tidak berakal, artinya mungkin pingsan, koma, atau tidak sadarkan diri. Nah, ini kan dia kewajiban sholatnya sudah gugur, karena di depan kemarin yang berkewajiban sholat salah satunya adalah harus mempunyai akal. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Sekarang rukun yang ketiga, takbiratul ihram bisauti yasma'uhu. Takbiratul ihram dengan suara yang bisa didengar oleh orang itu sendiri. Jadi ada suaranya Allahu Akbar, tapi cukup bisa didengar dirinya sendiri, temannya yang di sampingnya tidak mendengar, tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Wal basmalah ayatun minha, dan bismillah merupakan ayat dari Al-Fatihah. Ingat kita membahas fikihnya Imam Syafi'i. Nah, jadi menurut fikihnya Imam Syafi'i, membaca Al-Fatihah itu harus beserta bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Ya, jadi bismillah itu harus dibaca. Ini dalilnya sekian banyak ini. Jadi tetapi ada juga yang menyatakan bismillah ini tidak harus dibaca. Nah, ini kita tidak perlu menyalahkan, karena mereka juga pasti punya dasar sendiri. Kalau menurut Imam Syafi'i, bismillah ini bagian dari Al-Fatihah, maka harus dibaca. Yang kelima, rukuk dengan tumak ninah. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, rukunnya sholat adalah rukuk dengan tumak ninah. Jadi membentuk badan ini membentuk sudut 90 derajat. Jadi kalau dalam kitab itu diibaratkan kepala, punggung itu menjadi lurus seperti papan. Nah, seperti itu rukuk. Jadi tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas. Nah, nanti bisa dicoba sampean rukuknya udah bener apa belum. Nah, silakan rukuk, kemudian temannya mengoreksi. Nah, kalau dalam sebuah kitab itu dikatakan lurus seperti papan, sehingga kalau ditaruh sesuatu, misal buku atau apa, itu bukunya tidak jatuh ke depan ataupun tidak jatuh ke belakang, karena punggung dan kepala ini sudah lurus. Rukuk tumak ninah itu dimulai ketika rukuknya sudah sempurna, baru dimulai hitungan tumak ninah. Nah, dalam fikih itu tumak ninah ukurannya adalah sepanjang bacaan tasbih subhanallah. Nah, itu sudah cukup, sudah dianggap dengan tumak ninah. Jadi tetapi tumak ninahnya dimulai ketika kita rukuk posisi sempurna, baru itu dimulai tumak ninah. Jadi kalau posisinya belum sempurna, belum bisa mulai dihitung tumak ninah. Ya, setelah rukuk kemudian rukunnya lagi adalah itidal dengan tumak ninah. Itidal itu bangun dari rukuk. Rukuk itu kan begini. Tumak ninah itu bangunnya. Nah, ini tumak ninah. Itidal itu bangunnya. Nah, ini rukun sholat dengan tumak ninah juga. Jadi setelah rukuk berdiri tumak ninah, nah baru masuk rukun berikutnya. Rukun berikutnya yaitu sujud maroteni fi kulli ra'atin ma'a tumak ninah. Sujud 2 kali di setiap rakaat. Jadi setelah rukuk, i'tidal, bangun, tumak ninah semua ya ini.
tumak ninah, kemudian sujud sebanyak 2 kali setiap rakaat. Nah, sujud ini juga harus tumak ninah. Begitu sujud sudah sempurna. Nah, sujud yang sempurna itu adalah meletakkan 7 anggota sujud di tempat di bumi. Nah, 7 anggota sujud itu mana saja? Kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari kaki. Nah, ini menapak di bumi. Ini sujud yang sempurna. Tentu harus yang mampu saja yang melaksanakan sujud sempurna ini. Nah, begitu posisi sujud sudah sempurna, baru kita hitung tumak ninahnya. Kalau belum sempurna, misalnya keningnya belum menyentuh lantai, nah ini belum dihitung tumak ninahnya, belum boleh dihitung. Nah, nanti kalau sudah menyentuh lantai, kemudian tangan, kedua telapak tangan, maka kenapa ketika sholat ini kedua telapak tangan ini tidak boleh ditutupi, karena ini harus menyentuh bumi, karena termasuk salah satu anggota sujud yang harus disentuhkan ke bumi ketika sujud. Kemudian lutut ini bagi orang yang mampu melaksanakan sujud sempurna ya. Nah, kalau tidak mampu misalkan karena sakit kakinya harus diluruskan, ya tidak apa-apa. Nah, sujud dengan sempurna dengan tumak ninah sebanyak 2 kali setiap sujud. Yang berikutnya yaitu duduk julus baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud. Tadi kan sujudnya 2 kali sujud. Nah, kemudian duduk untuk, karena sujudnya 2 kali, untuk memisah antara 2 sujud ini ada duduknya. Nah, ini duduknya termasuk rukun. Duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah lagi, setelah itu sujud. Tadi kan ada 2 kali sujud. Nah, duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. Yang ke-9 yaitu duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir ini duduk terakhir setelah di rakaat terakhir, duduk paling terakhir di dalam sholat. Nah, ini rukunnya duduk terakhir untuk membaca tasyahud akhir. Nah, ketika duduk ini diwajibkan membaca tasyahud itu yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada Nabi ini termasuk rukunnya tasyahud akhir. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu rukun. Jadi harus dibaca di tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu duduk yang paling akhir dari sholat. Yang terakhir yaitu rukunnya taslimatul ula, salam yang pertama. Salam yang pertama ini rukun, jadi tidak boleh ditinggalkan. Kalau salam kedua itu sunnah, boleh tidak dikerjakan. Nah, kemudian kita bagaimana dengan membahas bagaimana dengan bacaan-bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan duduk di antara 2 sujud, bacaan i'tidal, kemudian dan lain-lain. Nah, itu tidak termasuk rukun. Jadi misalkan sampean sujud tidak membaca apa-apa, boleh, sah sholatnya. Nah, kenapa kita setelah Fatihah itu kan tidak ada rukun? Seharusnya rukunnya setelah Fatihah itu kan rukun. Tapi kenapa kita membaca surat pendek, ketika rukuk kita membaca bacaan rukuk, ketika i'tidal ada bacaan i'tidal, dan seterusnya? Karena kita perlu memperbanyak hal-hal sunnah ketika dalam sholat. Nah, misal kita sujud dikasih bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini sekaligus untuk mengontrol bahwa sujud kita ini benar-benar sudah tumak ninah. Nah, batasan tasbih tadi ada batasan minimal tumak ninah. Jadi ketika kita sujud sudah sempurna, kemudian membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ini kita sudah melewati batasan minimal dari tumak ninah. Nah, salah satu tujuannya adalah itu, agar sujud kita benar-benar sudah tumak ninah. Khawatirnya kalau tidak dikasih bacaan, itu kita belum tumak ninah, kita sudah merubah gerakan. Jadi sebelum tumak ninah kita sudah duduk, belum tumak ninah kita sudah sujud. Nah, maka dikasih bacaan yang berisi doa-doa ketika sholat. Pertama, untuk mengontrol rukunnya biar terpenuhi. Kedua, agar kita memperbanyak doa ketika sholat. Karena sholat ini untuk orang awam seperti kita ini adalah waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kita dikasih banyak sekali bacaan di dalam sholat, meskipun itu bukan rukun, tapi kita laksanakan agar sholat kita itu kita bisa menggunakan waktu berkomunikasi dengan Tuhan itu dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak doa, memperbanyak
tasbih, memperbanyak zikir. Nah itu kalau memang makanya ketika sholat ini, kewajiban sholat ini tidak bisa ditinggalkan. Misal ketika dalam suatu waktu sangat kepepet sholatnya, hanya misalkan dia baru saja haid, nah, sucinya itu hanya menyisakan waktu 5 menit dari waktu sholat itu. Setelah 5 menit ini sudah masuk waktu sholat berikutnya. Nah 5 menit ini sudah sudah setelah dia mensucikan diri ya. Misalkan waktunya tinggal 10 menit mensucikan dirinya, 5 menit melaksanakan sholatnya 5 menit. Ini wajib dia melaksanakan. Misalkan ada seorang perempuan haid di waktu sucinya di waktu zuhur, tinggal 10 menit lagi sudah masuk waktu sholat asar. Nah dia wajib melaksanakan sholat zuhur ini. Kenapa? Karena waktunya masih cukup untuk melaksanakan bersuci dan sholat. Sholatnya bagaimana? Apa mungkin sholat 5 menit dengan sekian banyak bacaan, misalnya sekian 4 rakaat kan, 4 rakaat dengan bacaan yang panjang-panjang. Nah, ambil rukun-rukunnya saja. Sholatnya ambil rukun-rukunnya saja. Niat, takbiratul ihram, baca Fatihah, rukuk tumakninah, i'tidal tumakninah, rukuk tumakninah, sujud tumakninah, duduk dua di antara sujud tumakninah, sujud dua tumakninah, berdiri lagi, kemudian berikutnya sampai ke rakaat keempat, tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir dan sholawat salam pertama. Nah ini harus tetap melaksanakan sholat zuhur. Karena apa? Waktunya masih cukup untuk melaksanakan sholat dengan melaksanakan rukun-rukunnya saja. Jangan alasan bacaannya panjang akhirnya tidak melaksanakan kehilangan sholat zuhur, kemudian dia tidak mengerjakan. Nah ini dia tetap wajib melaksanakan zuhur karena sucinya tadi 10 menit sebelum sholat zuhur, dan diperkirakan 10 menit ini cukup untuk melaksanakan bersuci dan sholat. Nah seperti itu posisi bacaan-bacaan dalam sholat ya. Jadi sebenarnya kalau dibahas panjang sekali. Misalkan ketika berjamaah bagaimana dengan bacaan Al-Fatihahnya makmum yang masbuk, makmum yang tertinggal. Nah itu nanti ada kita bahas sendiri di bab yang tersendiri. Nah kita membahas rukun-rukun sholat ini. Nah untuk hari ini saya kira cukup sekian dulu. Jika ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.